Ada tiga. Khitabun lin nabi wal murad ya an nabi. Allah ngendikan kepada nabi, yang dimaksud ya memang nabi. Dua, Allah ngendikan kepada nabi tapi yang dimaksud umatnya. Ketiga, Allah ngendikan kepada nabi yang dimaksud juga nabi plus umatnya. Berarti ada tiga bagian. Dan semuanya itu oleh ulama harus dipelajari. Karena kalau nggak dipelajari, nanti itu ada beberapa hal yang paradok. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu saking yakinnya setiap problem itu ada malaikat Jibril datang, saking yakinnya. Suatu saat ada orang Yahudi tanya, Muhammad, kalau kamu Nabi betul, beritahu kami tentang Dzulqarnain, beritahu kami tentang Ruh, beritahu kami tentang Luqman Al-Hakim. Nabi karena reputasi hariannya dipandu Jibril bilang, ya sudah besok datang lagi ke sini tak jawab. Ternyata Jibril nggak datang, padahal semua ditunggu lama nggak datang sampai utusan. Padahal yang tanya orang Yahudi yang sukanya bully Nabi, lama nggak datang. Lama-lama protes, Jibril ini gimana? Saya dalam keadaan tertekan malah tidak datang. Datang Jibril dengan tanda kutip nyalahkan. Yaitu ada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayasha. Jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu tanpa mensandarkan itu semua kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan kalau kamu janji harus mengatakan insyaallah. Ya, kenapa ini saya katakan penting? Karena nanti khitab di Quran itu supaya proporsional ya. Sekarang banyak orang memahami Quran tapi nggak mau mempelajari ilmunya apa? Quran. Termasuk ilmunya Quran tadi ya, ada tiga, ingat ya. Khitabun lin nabi itu bisa saja khitabun li ummati. Yaitu dalam kasus-kasus yang Nabi tidak ngalami kasus itu tapi yang ngalami umatnya. Nah, kenapa khitabnya tetap kepada Nabi? Karena yang bisa komunikasi dengan Allah itu hanya Nabi. Makanya bisa dilihat di ya Yuhan Nabiyyu itu mufrad mudzakkar. Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki. Kemudian idza talaqtum itu kalian semua. Harusnya kan kamu, karena dari satu orang ke satu orang. Tapi ini enggak. Wahai Nabi, jika kalian umatmu gitu. Jadi karena yang alami tolak itu umatnya. Terus kedua, khitabun lin nabi, dan yang dimaksud itu memang nabi, kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk nabi ya. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya nabi. Sehingga ngendikane ulama, nabi itu wajib tahajud, tapi kalau umatnya hanya sunat tahajud. Jadi nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib apa? Tahajud. Tapi bagi umatnya sunat. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Muhammad, kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud nggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat sa'ayat asukah, karena kamu tidak punya hak syafaat. Disyafaati saja tidak mesti. tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat syafaat itu hadisnya sahih semua, di Bukhari ada, di Muslim ada. Cuma orang berlebihan cara menolak syafaat atau mengimani syafaat. Ada yang berlebihan ngimani sampai tidak pernah ngamal baik, mentang-mentang nanti dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ada yang nggak percaya syafaat. Itu ya kebablasan juga, padahal itu ada di hadis sahih semua cerita syafaat. Itu khitabun nabi, dan yang dimaksud memang nabi. Sehingga umatnya tidak wajib tahajud tapi nabi wajib tahajud. Terus ketiga, khitabun lin nabi sekaligus khitabun li ummati. Itu yang dimaksud di hadis Arba'in Nawawiyah, wa inna wa ta'ala amaral mursalin bima amaral bil mu'minin, atau dibalik amaral mu'minin bima amaral bil mursalin, dibolak-balik sama. Yaitu para nabi ya dikhitabi memakan sesuatu yang thayyibat. Para orang mukmin juga kena khitab memakan sesuatu yang apa? Thayyibat. Ini sama. Jadi ya ini ada tiga berarti ya, khitabun lin nabi, tapi yang dimaksud umatnya.
Khitabun lin nabi yang dimaksud adalah nabi saja. Terus ketiga, khitabun lin nabi yang dimaksud plus umatnya. Nah, kajian seperti ini penting. Karena kesalahan Khawarij itu satu kelompok ekstrim yang tidak mengikuti Sayyidina Ali, juga gak ngikuti Sayyidina Muawiyah. Tidak ngikuti Ali, juga gak ngikuti Muawiyah. Disebut Khawarij. Khawarij itu jamaknya Kharijah. Dia keluar dari pikiran ala Sayyidina Ali, juga keluar pikiran dari Muawiyah. Di sini disebut dia khurud. Khurud dari kata Khawarij. Serba keluar, dia tidak ngikuti sana, tidak ngikuti sini. Akhirnya disebut Khawarij. Nah, Khawarij itu orang yang berpikir sesuai kritik yang dilakukan Quran. Tapi mereka lupa bahwa yang punya otoritas kritik itu Allah. Karena yang kalau boleh sama-sama terganggu, kerajaannya itu hanya Allah. Gini saya beri contoh ya. Yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai, yang punya hak menentukan itu gasap apa pinjam itu saya apa orang lain? Saya. Ketika yang pakai gak pamit itu teman akrab saya atau anak saya atau orang yang saya ridhoi, itu namanya gasap apa pinjem gak pamit? Ya udah, ini harus jelas. Tadi pagi saya ngaji direktorat, saya bilang di fikih itu ada istilah ulima ridhohu. Sesuatu tidak pamit formal tapi sudah diketahui ridhonya. Makanya di fikih ada bab namanya mu'atoh, tadi pagi saya terangkan ya. Di perdebatan fikih itu ada bab namanya apa? Mu'atoh. Mu'atoh dari kata ato yu'ati, mu'atotan, saling transaksi yang non verbal tapi maklum. Ya seperti kalau kamu marung itu contohnya. Kalau kamu marung di kantin terus makan gedang goreng, itu nyuri apa beli? Coba jawab saja. Kalau dikatakan beli kamu belum bayar. Kalau dikatakan nyuri terang-terangan. Coba kalau mbak-mbak milih mana? Itu nyuri apa beli? Kalau beli belum bayar. Kalau nyuri kok terang-terangan ya. Enggak nyuri apa beli? Jadi ada gedang goreng di warung, kamu datang langsung makan, ada kerupuk dimakan, ada telur asin dimakan. Itu nyuri apa beli? Nah, itu kalau orang fikih dibabkan kitabul bai'il mu'atoh, akad beli lewat jalur mu'atoh. Menurut Imam Abu Hanifah seperti itu dikatakan beliau pakai dalil al-adat muhakamah, bahwa adat itu berposisi seperti hukum. Karena posisi di warung, maka ngambil di situ dianggap memulai akad jual beli. Tapi karena ini sesuatu yang potensi masalah, Imam Syafi'i mengatakan itu enggak baik, enggak sah. Karena nanti kalau asumsi kamu gedang goreng itu 1.000, ternyata diregani 5.000 kan mangkel. Nah itu resikonya di situ, ya kan? Tapi kalau misalnya itu dikatakan, makanya Imam Syafi'i mengatakan itu profesional. Itu namanya ghormu. Ketika Anda bayar 5.000 itu namanya tebusan kesalahan. Jadi Imam Syafi'i melihat itu tidak jual beli, tapi tebusan kesalahan. Sehingga kalau saya jadi hakim, misalnya pembeli bilang asumsi saya 1.000 Gus, terus kata baek, kata penjual, enggak Gus itu tak jual 5.000. Saya harus memenangkan baek. Memenangkan siapa? Penjual, karena penjual adalah pemilik gedang goreng itu, dan posisi yang makan adalah perusak barang orang lain. Gitu. Sehingga dimenangkan penjual, ya dimenangkan penjual. Kenapa dimenangkan? Karena cara berpikir fikih, karena dia yang punya otoritas itu, punya otoritas kepemilikan. Itu dalam fikih madzhab apa? Syafi'i.